Legenda Watu Maladong dari Nusa Tenggara Timur, batu sakti yang menyuburkan Sumba. Part 4. Kepala suku yang sakit. Pada suatu malam tanpa sengaja sang petani mendengar percakapan tuannya tentang kepala suku mereka yang sedang sakit. Sudah banyak tabib yang mencoba mengobatinya, bahkan yang didatangkan dari pulau-pulau lain, namun semuanya gagal. Sang kepala suku masih saja terbaring sakit. Sang petani memberanikan diri untuk mengobati kepala suku itu. Ia pun memohon bantuan tuannya untuk dibawa ke kepala suku. Sang petani menduga kepala suku dan keluarganya adalah orang-orang sakti pemilik ilmu gaib seperti yang diceritakan si nenek. Keesokan harinya, dengan ditemani tuannya, sang petani berhasil menemui kepala suku. Atas izin keluarga yang mulai putus asa, sang petani diizinkan untuk melihat kondisi kepala suku. Rupanya firasat petani itu benar adanya. Matanya langsung tertuju pada perut sebelah kanan kepala suku yang terus meneteskan darah. Ia teringat akan tombaknya yang menancap di perut seekor babi jadi-jadian tempo hari. Kalau boleh saya menebak, apakah perut Bapak tertikam sebilah tombak? Tanya sang petani langsung pada kepala suku. Kepala suku dan seluruh anggota keluarganya yang ada di ruangan itu terkejut. Mereka tak menyangka sang petani mengetahui penyebab sakitnya kepala suku. Kepala suku mengangguk perlahan seraya berkata, "Ya, perutku tertikam tombak," ujarnya pelan. "Jika kau berhasil mengobati lukaku ini, aku akan memberikan apa saja yang kau mau," janjinya lagi. Kepala suku berharap sang pendatang di kampungnya itu mampu mengobatinya. "Baiklah," kata sang petani singkat. "Besok pagi aku akan kembali membawa ramuan untuk Bapak minum," ujarnya lagi. Sang petani dan tuannya segera pamit pulang. Sore itu sang petani datang lagi menemui nenek tua di tepi pantai. Sang nenek memberinya ramuan untuk mengobati kepala suku. "Jika kepala suku itu telah sembuh, selain tombak Numburanggata milikmu, mintalah juga batu yang disebut Watu Maladong miliknya. Batu itu mampu menciptakan sumber air dan menumbuhkan tanaman palawija di mana saja yang kau kehendaki," kata si nenek lagi. Sang petani tertarik sekali atas usul si nenek, ia pun menyetujuinya.
setengah jam lamanya, guncangan itu semakin berkurang. Ketika membuka mata, sang petani mendapati dirinya tengah terlentang di atas tanah tempatnya berdiri. Dengan penuh rasa syukur, ia mengarahkan tombak saktinya ke arah langit dan membaca mantra. Tak lama kemudian, muncullah petir yang menyambar dan membelah langit yang gelap. Sinar petir yang menyilaukan mata itu kemudian menyambar tubuh putra sulung kepala suku. Saat itu juga tubuh sang pemuda hangus terbakar hingga ia tewas. Melihat hal itu, seluruh anggota keluarga kepala suku langsung memekik terkejut dan ketakutan. Mau tak mau, meskipun hatinya terasa berat dan sedih, kepala suku harus berjiwa besar menerima kekalahannya. Ia pun menyerahkan watu maladong miliknya kepada sang petani. Watu maladong ada 3 buah, yang 2 berjenis kelamin pria dan akan mencurahkan sumber makanan berupa padi dan jagung. Sementara yang satunya berjenis kelamin wanita dan akan mencurahkan sumber makanan berupa jewawut. Ketiganya bisa bergerak sendiri dan akan patuh pada siapa saja yang ia layani. Ia juga bisa menyemburkan air tanah yang tak berkesudahan di tanah Sumba, ucap kepala suku seraya menyerahkan batu yang terlihat berat itu kepada sang petani. Ajaibnya, batu tersebut terasa ringan di tangan sang petani. Seolah watu maladong tersebut bersedia dengan senang hati melayani kebutuhan majikan barunya. Kembali ke kampung halaman.